cinta tidak gentar. Tuan dan Nyonya, kepada istri saya datang sebuah permintaan untuk tujuan amal. Saya akan membacakan sebuah ceramah yang bersifat umum. Kalau saya harus ceramah, tentu tidak menjadi soal sama sekali. Jelas saya ini bukanlah seorang profesor. Dan saya tidak punya satu gelar pun. Tapi meskipun begitu, selama hampir 30 tahun terakhir ini, bahkan sampai merugikan kesehatan saya segala, tidak ada henti-hentinya saya mengerjakan persoalan-persoalan yang intinya ilmiah melulu. Saudara-saudara, saya ini adalah orang yang berpikir. Dan saya seorang pujangga. Kadang-kadang saya juga menulis tulisan-tulisan ilmiah. Maksud saya bukan yang sok-sokan ilmiah itu ya. Tapi maaf saya katakan ini boleh digolongkan ke kelas ilmiah. Beberapa waktu lalu saya juga sempat membuat sebuah artikel panjang yang berjudul bahaya dari jenis-jenis serangga tertentu. Anak perempuan saya semua menyukainya. Terutama bagian yang mengenai kutu-kutu tembok. Tapi setelah saya baca lagi, saya robek semua itu. Sudah tentu. Karena sebaik-baiknya orang menulis, obat anti kutu memanglah harus dibeli. Sampai-sampai saya punya piano di rumah. Di dalamnya dipenuhin kutu. Untuk ceramah saya kali ini, saya akan membawakan sebuah pokok masalah, yaitu bahaya yang disebabkan oleh perilaku manusia, yakni menghisap tembakau. Saya sendiri juga merokok. Tapi istri saya yang menyuruh saya berbicara tentang bahaya tembakau hari ini. Dan oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Baik. Tentang bahaya tembakau. Tembakau adalah ini bagi saya tidak menjadi soal sama sekali. Tapi bagi hadirin sekalian, saya anjurkan untuk sebisa mungkin menanggapi ceramah saya ini dengan segala kesungguhan. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga. Namun siapa yang takut kalau ceramah ini akan kering ilmiah? Hah? Yang tidak suka semacam begitu, mereka tidak perlu ikut mendengarkan. Dan saya tidak keberatan kalau mereka ingin pulang sekarang. Saya terutama meminta perhatiannya dari para anggota lingkungan kedokteran yang hadir di sini. Agar mereka dapat sesuatu yang berguna dari ceramah saya. Karena berhubung tembakau selain mempunyai akibat yang buruk, juga dapat digunakan dalam dunia kedokteran. Begini misalnya, kalau saya tangkap ekor lalat, lalu saya masukkan ke dalam botol berisi tembakau,
kemungkinan besar lalat itu akan mati karena saraf-sarafnya terganggu. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Dan kalau saya sedang ceramah, mata kiri saya memang selalu berkedip. Yang hadirin tidak perlu ikut risaukan. Itu lantaran saya senewen. Penyakit mata saya ini sudah terjadi sejak lama, saudara. Sejak 1989. Kalau mau tepatnya pada tanggal 13 September. Itu hari di mana istri saya melahirkan anak perempuan saya yang keempat. Namanya Barbara. Anak perempuan saya semuanya lahir pada tanggal 13. Tapi karena sempitnya waktu pada pertemuan sekali ini, sebaiknya saya jangan menyimpang dari pokoknya. Oh, ya. Sebelum lupa, saya bisa ceritakan bahwa istri saya punya sekolah musik dan membuka indekos partikelir. Maksud saya bukan indekos yang biasa, tapi ya begitulah. Di antara kami, istri saya lah yang paling suka ngomel-ngomel tentang kesusahan zaman. Padahal dia punya simpanan 40 sampai 50 ribu rubel di suatu tempat tersembunyi. Sedang saya tidak dikaruniai sesen pun. Tidak sesen pun. Tapi ya, buat apa ya ngotot tentang hal yang demikian? Saya juga turut mengatur indekos dengan menjaga urusan rumah tangga. Saya yang mengawasi para pembantu. Saya basmi kutu-kutu. Saya ajak jalan-jalan anjing kesayangan istri saya. Saya tangkap tikus. Malam kemarin, saya juga sempat membelikan tepung terigu dan mentega. Karena kebetulan hari ini kami bikin kue dadar gulung. Singkat cerita, setelah kue dadar gulung itu jadi, istri saya masuk ke dapur untuk mengatakan bahwa 3 dari murid-muridnya tidak dapat makan dadar gulung lantaran sakit gendeng. Jadi kebetulan saja ada dadar gulung yang tersisa. Lalu mau diapakan? Istri saya tadinya suruh simpan saja di almari. Tapi kemudian dia berpikir dan setelah dipertimbangkan, dia berkata, sudah, makan saja dadar gulung itu begong. Kalau sedang marah, dia memang selalu menyebut saya demikian. Begong, atau cacing, atau setan alas. Masa orang seperti saya begini setan? Dia memang selalu marah-marah saja begitu. Lalu dadar gulung itu tidak saya kunyah perlahan-lahan. Melainkan dadar gulung itu saya telan bulat-bulat. Karena saya selalu kelaparan. Kemarin misalnya, saya tidak dikasih makan. Tidak ada gunanya.
kata istri saya. Tapi maaf, saya sudah menyimpang. Sudah jauh dari pokoknya. Meski tentu saja hadirin pasti lebih suka mendengarkan sebuah roman atau mungkin simfoni atau sebuah nyanyian. Dalam api perjuangan kita tidak gentar. Saya kurang ingat dari opera mana lagu itu. Ya, sebelum lupa, saya belum sebutkan bahwa bahwa selain menangani urusan-urusan rumah tangga, seperti tadi saya katakan, di sekolah musik istri saya, tugas saya juga termasuk mengajar matematika, ilmu hayat, ilmu kimia, sejarah, sastra, do, re, mi, dan seterusnya. Untuk les dansa, menggambar, dan juga menyanyi, istri saya meminta bayaran lebih. Ya, meski sebenarnya sayalah guru dansa dan menyanyinya. Sekolah musik kami ada di Jalan 5 Anjing nomor 13. Ya, hadirin tidak salah dengar. Jalan 5 Anjing nomor 13. Barangkali inilah yang membuat hidup saya sial karena tinggal di rumah nomor 13. Lagi pula anak perempuan saya juga semuanya lahir pada tanggal 13. Dan rumah kami punya 13 jendela. Untuk apa saya memikirkan semua itu? Istri saya selalu di rumah. Tiap waktu dapat menerima kunjungan pembicaraan. Dan prospektus sekolah bisa didapatkan dari portir. 3 ketip satunya. Dan kalau perlu, bisa dapat juga dari saya. 3 ketip. Helai. Siapa mau? Ayo, siapa mau? Tidak ada yang mau? Ya sudah. 2 ketip saja. Bagaimana? Ayo. Tidak ada. Sayang sekali. Rumah kami ada di Jalan 5 Anjing nomor 13. Saya memang gagal dalam segala hal. Saya sudah tua dan lagi bodoh. Mungkin sekarang kelihatannya ceramah dan riang-riang saja, tapi sebenarnya saya ingin berteriak sedikit lagi atau lari ke ujung dunia. Tapi kepada siapa saya harus mengadu? Saya ingin sekali menangis. Kalian mungkin bisa saja katakan, kau kan punya anak perempuan. Ya, tapi anak perempuan itu apa? Mereka saya ajak bicara cekikikan melulu.
Istri saya punya 7 anak perempuan. Bukan. Maaf. Maksud saya 6. Ya, pasti 6. Yang sulung umurnya 27 tahun dan yang bungsu sudah umur 17. Tuan-tuan, saya sengsara. Saya sudah tua dan tidak lagi berguna. Tapi tetap berdiri di sini sebagai seorang ayah yang paling bahagia. Bagaimanapun demikianlah, dan saya tidak berani mengatakan tidak demikian. Tapi kalau kalian tahu, saya sudah bersama istri saya selama 33 tahun. Bisa saja saya katakan bahwa itu adalah tahun-tahun yang paling subur. Maksud saya bukan yang terbaik, tapi ya secara umum lah. Telah lewat semuanya dalam satu kata. Seperti 1 detik kebahagiaan. Tapi persetan segalanya. Istri saya belum datang. Jadi saya bisa bicara sesuka saya. Tadi saya aslinya sangat penakut. Saya sangat takut kalau dia pandangi mata saya. Seperti tadi saya katakan, anak perempuan saya belum pada kawin. Ya, kemungkinan besar karena mereka pemalu dan jejaka-jejaka tidak diberikan izin untuk melihat mereka. Tapi karena itulah, karena istri saya tidak pernah mengundang seorang pun untuk makan. Dia tidak pernah membuat sebuah pesta. Adatnya terlewat judes, jelek. Perempuan tukang cekcok. Makanya tidak pernah ada yang mau bertemu dengannya. Tapi ini saya kasih tahu kepada hadirin karena saya percaya. Pada hari raya petang, anak perempuan saya dapat dijumpai di rumah bibi mereka, Natalia Semirsovna. Itu adalah nyonya yang menderita sakit rematik dan menggunakan gaun kuning ordo hitam. Ya, seperti itu. Di sana makanannya sangatlah lezat. Dan kalau kebetulan istri saya tidak ikut, kita bisa maklum. Saya bisa saja mabuk hanya karena 1 gelas anggur. Dan di saat-saat demikianlah saya dapat merasakan bahagia. Sekaligus sedih yang tidak bisa saya gambarkan kepada hadirin sekalian. Saya teringat akan masa muda. Dan ada sesuatu yang membuat saya ingin lari. Ingin minggat segera. Kalau saja hadirin tahu bagaimana saya ingin melakukan itu semua. Lari. Lari meninggalkan ini semua. Lari tanpa menengok lagi ke belakang. Kemana? Tidak peduli kemana. Asalkan bisa minggat dari kehidupan yang hina dan kejam ini. Marah inilah yang membuat saya jadi tua bangka, bobrok,
dengki yang jiwanya sempit serta menjengkelkan. Istri saya itu yang sudah menyiksa saya selama 33 tahun. Minggat dari kemunafikan. Dari dapur. Dari urusan duit. Dari persoalan-persoalan seperti vulgar. Lari. Lari untuk berhenti di suatu tempat yang jauh. Jauh sekali. Untuk berhenti. Berdiri menjulang seperti sebuah pohon. Seperti tiang. Seperti hantu pengusir burung. Di bawah langit yang lebar. Dan memandangi bulan sunyi di atas kepala. Lalu melupakan. Betapa saya rindukan kemampuan yang tidak lagi meningkat ini. Betapa saya tidak sabaran lagi ingin menjamret jas tua yang 33 tahun lalu saya gunakan di hari pernikahan saya. Yang selalu saya pakai pada kesempatan-kesempatan amal seperti ini. Rasakan itu. Rasakan itu. Saya tua. Melarat. Seperti jas tua ini. Yang punggungnya tambal-tambal. Sekarang saya tidak mau apa-apa. Saya lebih baik dan lebih bersih dari itu semua. Saya tidak mau apa-apa. Saya pernah bercita-cita. Saya pernah belajar di universitas. Saya pernah muda. Saya pernah menganggap diri saya seorang lelaki. Tapi sekarang saya tidak mau apa-apa. Tidak apa-apa. Selain istirahat. Maaf. Waktunya sudah habis. Istri saya sudah datang. Nanti kalau ditanya istri saya mohon dengan sangat bahwa pemberi ceramahnya begong. Enggak, maksudnya saya sendiri telah melakukan tugasnya dengan sopan. Baik. Setelah kita bertitik belok dari pola bahwa tembakau mengandung racun yang berbahaya. Seperti tadi saya katakan, maka sebaiknya kebiasaan merokok segera dihapus. Dan saya harap bahwa ceramah saya mengenai bahaya tembakau hari ini dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian.
Mari kita sambut ceramah oleh Ivan Ivanovic Nyukin. Beri tepuk tangan yang